Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi pada siang hari ini kita melanjutkan pelajaran teknologi. Yang terhormat kepada dosen pengajar yaitu Ibu Alvina Lailan MPD. Kemudian pada pertemuan kali ini kami kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Fadil Kumaini dan yang kedua yaitu saudari Nur Anissa ingin membahas masalah tentang membahas tema dengan pengelolaan dan pengembangan sumber belajar. Kemudian latar belakang masalah dalam konsep Islam. Alam dan segala isinya merupakan bahan yang dapat dijadikan tuntunan hidup manusia di dunia ini. Bahkan manusia tidak mampu menghitung. Jadi Al-Quran pun di dalam surah Ibrahim ayat 34 juz 13 dan juga juz 14 dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu wahai manusia maksudnya nikmat Allah menghitung nikmat-nikmat Allah la tuhsuha, maka engkau tidak akan mampu atau tidak akan bisa untuk menghitung itu nikmat-nikmat Allah itu tadi. Kemudian lanjut, dan bila kita ibaratkan air laut sebagai tintanya dan pohon-pohon sebagai batangnya, tidaklah cukup untuk mencatatnya. Nah, demikianlah banyaknya Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada manusia untuk dapat disyukuri dan dijadikannya sebagai pembelajaran manusia dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini dan melaksanakan fungsinya sebagai hamba dan khalifahnya. Masalah konteks ini juga terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kurang lebih seperti itu bacaan ayatnya yang menggambarkan bahwa ibaratkan air laut sebagai tintanya tadi. Kemudian dalam sebuah dunia pendidikan dikenal dengan guru, peserta didik dan sumber belajar. Guru dapat mengakses sumber apapun melalui internet untuk mencari sebuah alat yang memudahkan untuk belajar mengajar tadi. Sedangkan peserta didik dapat terbantu jika di sekolah tertentu dapat merasakan teknologi tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk mengoptimalkan sebuah pembelajaran yang berlangsung, guru dapat memanfaatkan sebuah kecanggihan teknologi serta memutar otak untuk berpikir lebih inovatif untuk menghasilkan sebuah alat yang mudah dimengerti peserta didik. Kemudian yang A, pengertian. Pengertian pengelolaan belajar. Yang pertama pengelolaan atau manajemen yakni berupa cara kita untuk mengelola sebuah hal yang akan kita capai. Nah, sedangkan sumber belajar merupakan sebuah konsep yang akan memudahkan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Jadi pengelolaan sumber belajar merupakan cara kita memanajemen sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Kemudian yang kedua yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Kemudian selanjutnya sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang yakni contohnya itu seperti buku, browser, ensiklopedia, film, video, dan lain-lain. Nah, yakni sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal yang seperti ya buku tadi, brosur, film, video, dan lain-lain. Kemudian sumber belajar yang dimanfaatkan itu contohnya seperti pabrik, pasar, rumah sakit, surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain. Nah, ya ini sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, yaitu seperti radio, televisi, dan lain-lain tadi. Kemudian yang B, cara pengelolaan sumber belajar. Bagaimana cara pengelolaan sumber belajar? Yaitu caranya yang dapat dilakukan dalam sebuah pengelolaan belajar
ialah dengan berbagai cara atau melewati berbagai hal, yakni bisa dilakukan dengan cara visual dan alat indera, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan semuanya akan menjadi sebuah sumber belajar. Tidak hanya sebuah buku di zaman milenium sekarang ini, tapi setiap instansi atau lembaga sekolah pasti mempunyai sarana sendiri untuk menghasilkan sumber belajar yang mumpuni. Jika berbicara tentang cara pengaplikasiannya bisa melalui banyak hal, di mana sumber belajar merupakan sebuah sarana peserta didik untuk paham dalam sebuah pembelajaran, sarana prasarana pengetahuan guru, serta motivasinya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu saudari Nur Anissa, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 2020122414. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadli Khumaini. Selanjutnya yaitu C, langkah-langkah pengembangan sumber belajar. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik belajar siswa. Jika membuat program sumber belajar, tentu yang diharapkan dari program yang dibuat akan digunakan atau dimanfaatkan oleh siswa. Program tersebut hanya akan digunakan kalau program itu memang mereka perlukan. Sebagai perancang program siswa, tentu guru harus dapat mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal siswa. Suatu program sumber belajar akan dianggap terlalu mudah bagi siswa bila siswa tersebut telah memiliki sebagian besar pengetahuan atau keterampilan yang disajikan oleh program sumber belajar tersebut. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar. Yang kedua, mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk yang dapat diukur dan diamati. Yang ketiga yaitu menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki berdasarkan isi dan metode selanjutnya ditentukan kondisi-kondisinya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran. Nah, materi disusun berdasarkan tujuan, kompetensi, dan indikator belajar yang telah dikembangkan sebelumnya. Kesesuaian materi yang dikemas dengan tujuan, kompetensi, dan indikator merupakan jaminan bagi tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Demikian juga sebaliknya, bila materi disusun tidak merujuk ke tujuan, kompetensi, dan indikator, maka akan menjauhkan dari pencapaian hasil belajar yang optimal. Yang keempat yaitu mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan siswa perlu dirancang sebelum naskah program sumber belajar ditulis atau sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Alat ini dapat berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. Alat pengukur keberhasilan harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan pokok-pokok materi pelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Yang kelima yaitu pemilihan jenis sumber belajar. Sumber belajar pendidikan sangat tepat untuk membantu upaya mencapai keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, guru harus mempunyai keterampilan dalam memilih dan menggunakan sumber belajar pendidikan dan pengajaran. Sumber belajar sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan guru kepada anak didiknya. Yang keenam yaitu mengadakan evaluasi. Evaluasi adalah proses memberikan atau menentukan terhadap hasil belajar tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, nilai, atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian dan pengukuran. Evaluasi sumber belajar adalah proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi bahan-bahan pelajaran termasuk sumber belajar. Demikian pemaparan materi dari kami kelompok 7.
Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.